Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Kopi adalah salah satu komoditas pertanian yang penting di Indonesia, di mana Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara terbesar penghasil kopi di dunia. Dan Indonesia memiliki luas lahan sebesar 1,2 juta hektar dengan produksi sebanyak 700.000 ton lebih setiap tahunnya. Biji kopi di Indonesia mayoritas adalah jenis kopi Robusta dengan penanaman terluas berada di Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Keempat provinsi ini menguasai hampir 70% dari luas kopi yang ada di Indonesia. Usaha perkebunan kopi di Indonesia mayoritas masih dilakukan secara tradisional, di mana penanaman, perawatan, pemeliharaan, dan pemanenan dilakukan secara sederhana. Bahkan untuk pemupukan, masih jarang petani kopi di Indonesia melakukan dengan rutin. Pemupukan hanya dilakukan oleh petani-petani tertentu saja, dan pupuk yang digunakan pun masih sangat terbatas, yaitu jenis urea, sedangkan pupuk jenis-jenis lain masih belum banyak dikenal dan diketahui apa kegunaan dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan petani kopi di Indonesia adalah petani keturunan, di mana petani-petani yang ada merupakan petani yang mendapatkan ilmu penanaman kopi dari kedua orang tuanya. Di sisi lain, pengetahuan tentang ilmu pertanian tidak didapat dari pihak-pihak luar. Tidak mengherankan bila produktivitas lahan kopi di Indonesia tidaklah setinggi negara Vietnam, apalagi negara Brazil, di mana di kedua negara tersebut sudah dapat dihasilkan lebih dari 2,5 ton kopi kering dalam 1 hektarnya, bandingkan dengan di Indonesia yang rata-rata hanya dapat menghasilkan 700 kg per hektar dalam 1 tahunnya. Dengan keadaan seperti ini, tidak mengherankan apabila banyak generasi-generasi muda di pertanian kopi tidak ingin melanjutkan perkebunan yang mereka miliki. Banyak perkebunan kopi yang terbengkalai dan tidak diurus dikarenakan tidak mampu menghasilkan sesuai dengan harapan mereka. Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak petani-petani muda yang tertarik kembali untuk mengembangkan perkebunan kopi yang mereka miliki. Keadaan ini berawal dari mulai terbukanya akses informasi melalui internet, di mana melalui media-media sosial banyak didapatkan informasi bagaimana cara membuat tanaman kopi dapat lebih produktif. Ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari media-media sosial mereka praktikkan di lapangan atau di perkebunan mereka sendiri. Selain ilmu-ilmu dari media sosial, mereka juga banyak menemukan inovasi-inovasi terbaru bagaimana cara membuat kopi jauh lebih produktif. Sehingga yang dahulu mereka beranggapan bahwa tanaman kopi 1 hektar hanya dapat menghasilkan kurang dari 1 ton, kini mereka telah banyak yang dapat menghasilkan lebih dari 3 ton per hektar dalam 1 tahunnya. Inovasi-inovasi dan ilmu-ilmu baru yang mereka dapatkan terus mereka terapkan di lapangan. Selain mereka menerapkan, juga mereka sebarluaskan kepada sesama petani kopi, seperti yang terjadi di Lampung Barat. Kini Lampung Barat memiliki banyak petani-petani muda yang handal dan memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Dengan kenaikan harga biji kopi yang cukup tinggi, dimulai dari tahun 2024 yang lalu, di mana harga kopi mencapai lebih dari 50.000 per kilogramnya,
menambah semangat para petani-petani kopi untuk lebih meningkatkan hasil produksinya. Kenaikan harga biji kopi di tingkat dunia diakibatkan oleh kurangnya biji kopi di seluruh dunia, di mana biji kopi yang dihasilkan tidak mampu menutupi kebutuhan akan biji kopi dunia. Kekurangan hasil panen ini adalah akibat banyaknya lahan-lahan kopi yang berubah menjadi komoditas lain seperti yang terjadi di Vietnam. Di samping itu, lahan-lahan kopi di Brazil kurang panen akibat pengaruh iklim. Perubahan iklim yang mana kemarau yang terlalu panjang menyebabkan tanaman kopi di Brazil menjadi gagal panen. Keadaan ini dapat menjadi momentum bagi petani-petani kopi di Indonesia untuk dapat meningkatkan produksinya dengan mempelajari sistem-sistem penanaman baru dan juga cara-cara pemeliharaan tanaman kopi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Terus kita kembangkan dan kita terapkan di perkebunan-perkebunan kopi kita. Kurangnya produksi untuk memenuhi kebutuhan kopi dunia diperkirakan akan berlangsung lama. Hal ini dikarenakan proses pemulihan kopi di Brazil dan Vietnam akan memakan waktu yang cukup lama. Momentum ini haruslah kita manfaatkan bagaimana untuk membangkitkan perkopian di Indonesia. Dengan harga kopi di atas 60.000 per kilogram seperti pada saat ini, dan produktivitas dapat meningkat hingga di atas 2 ton per hektar, pendapatan petani kopi menjadi cukup tinggi. Perkebunan kopi dapat menjadi sangat menguntungkan bagi para pengusahanya, seperti pada tanaman sawit ataupun tanaman-tanaman lain yang dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tantangan terbesar dalam perkebunan kopi adalah peningkatan produktivitas. Selain itu, juga harga yang terendah. Kedua hal ini kini dapat teratasi sedikit demi sedikit dengan inovasi dan pembelajaran bagi petani-petani muda. Dengan kerja keras dan kerja cerdas, banyak petani kini yang dapat menikmati penghasilan yang tinggi dari perkebunan kopinya. Maka dari itu, marilah kita, petani-petani kopi di seluruh Indonesia, memanfaatkan momentum ini. Perbaiki kebun kopimu, mumpung harga lagi baik-baik saja. Baik para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, semoga video ini dapat menginspirasi para petani kopi di seluruh Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.